Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 semuanya, apa kabar? 4 Salman, 4 Aba, 4 Khalid, dan juga 4 Torik. Oke, siap ya. Sekarang kita sudah tematik tema 4. Yuk kita belajar. Nah, biar lebih diberkahi Allah, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Yuk bareng-bareng Bismillah yang pimpin ya kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang kita mau ngapain aja ya teman-teman agendanya? Yang pertama, teman-teman cukup menyimak video pembelajaran dari Miss Maya. Nah, yang fokus ya. Kemudian yang kedua, kita akan ada quiz dari Google Form. Teman-teman nanti isi, gak banyak kok, cuma 5 soal. Nah, nanti langsung Miss Maya koreksi. Oke ya, jadi insya Allah 1 jam ini kita akan belajar IPS dengan sangat menyenangkan. Oke, ready? Sebelum kita mulai, yuk kita tebak-tebakan dulu, dijawab ya. Next yuk, sudah ya tebak-tebakannya. Sekarang kita fokus belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Jadi teman-teman, pekerjaan itu berbeda ya, dari yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Maksudnya Miss, dengar ya, jenis pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nanti kita bahas deh. Sekarang kita lihat dulu nih pekerjaan, review dulu ya, pekerjaan yang berdasarkan tempat tinggal masyarakatnya. Tuh lihat, jenis pekerjaan dataran tinggi, berkebun teh, cakep. Kemudian apa? Dataran rendah, bertani padi. Kemudian mencari ikan ya. Itu di dataran rendah seperti Kerawang, daerah Kerawang Jawa Barat, saking bagusnya, saking suburnya sampai dikatakan sebagai lumbung padi Indonesia, daerah Kerawang. Karena banyak banget sawah dulu ya. Sekarang udah mulai berkurang. Pekerjaan dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk berkebun teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng ya, dataran tinggi Dieng itu banyak umbi-umbian. Kemudian dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Nah, itu memang cocok banget di daerah dingin ya. Jadi banyak. Nah, kemudian selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, kemarin kita sudah bahas, dataran tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan seperti villa, hotel, dan lain-lain. Pekerjaan dataran rendah, kita review lagi, merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, ya seperti Kerawang tadi yang dikatakan sebagai lumbung padi Indonesia. Namun biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, buah-buahan dan sayur mayur yang cocok di daerah panas karena dataran rendah cenderung panas suhunya ya. Kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat karena memang tanahnya cocok. Nah, sekarang kita lihat sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Namun itu tidak ada lagi di Jakarta ya, di daerah-daerah lainnya bisa. Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah karena strategis tempatnya kalau jualannya di dataran rendah. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain seperti taman mini ya, dan lain-lain. Pekerjaan di daerah pantai. Pantai apa kemarin? Ya, pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayah berupa tanah berpasir dan karang. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata atau pariwisata air ya tentunya. Pantai bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir atau berenang gitu ya, naik banana boats. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan, disekat dengan TPI, tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman loh, yaitu tanaman kelapa dan bakau kemarin ya. Hasil tanaman ini yaitu buah dan daunnya yang akan dijual ke pasar. Nah, sekarang apa sih kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait? Jadi gini loh, kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi itu membutuhkan banyak uang, makanya orang bekerja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Jadi karena kita pengen punya uang, kita kerja karena kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi namanya itu kegiatan ekonomi. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi berserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Jadi gini loh, rumah makan kegiatan ekonomi jelas. Kenapa? Karena situ ada pelayan, ada kasir, ada koki yang digaji, kemudian mereka gajinya bisa untuk mereka makan dan lain-lain. Hotel ada resepsionis, ada petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan dan tukang parkir. Supermarket juga begitu, ada kasir, pramoniaga, petugas parkir, petugas kebersihan. Tempat pelelangan ikan, ada nelayan, ada pedagang ikan. Rumah sakit, ada dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Apa aja? Rumah makan, hotel, supermarket, banyak ya, ada perkebunan. Nah, lalu kita sebutkan lagi pekerjaan apa yang ada di sekitar situ, Bu. Rumah makan apa pekerjaannya? Tentulah pelayan, kasir. Gak mungkin lah dokter kerjanya di rumah makan, kecuali mereka mau makan. Gak mungkin lah pilot kerjanya di supermarket ya, jadi sesuai dengan tempatnya. Kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan sungguh sangat berbeda. Daerah perkotaan tadi yang gedung-gedung tadi, nah kita temui perkantoran, mal, dan pertokoan. Apa sih jenis pekerjaannya? Karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Sedangkan pedesaan, nah itu dijumpai pertanian, perkebunan, dan peternakan. Makanya di sana orang-orang bekerja sebagai petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternak, dan penjual pakan ternak atau penjual buah. Ya, seperti di daerah Bandung itu banyak banget yang jual-jual susu gitu ya, yang jual susu hasil dari ternak sapi mereka. Sekarang yuk kita sebutkan jenis pekerjaan pada lingkungan seperti ini nih, dataran tinggi ini apa aja? Tadi peternakan, kemudian petani sayur mayur. Apa sebutkan jenis pekerjaan apa yang ada di sini yo? Ya, pegawai ya, atau pedagang. Nah, sekian pembelajaran kita. Pembelajarannya belum, yuk kita belajar lagi tentang tehan. Nah, sekarang setelah melihat video, yuk sama-sama kita lihat lagi, kita baca bareng-bareng teks tentang tumbuhan yang hidup di tempat
atau dataran tinggi. Yuk bareng-bareng kita baca. Sekarang latihan membaca bareng-bareng Bismaya. Oke, 1, 2, 3. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerici, Jambi. Nah, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang tanaman teh yang hidup 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian tanaman teh ini sama seperti strawberry ya, kopi. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang hidup di dataran tinggi. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pekerjaan apa sih yang ada di tanaman teh. Coba teman-teman review. Tanaman teh yang dingin ini bisa menjadi mata pencarian masyarakat sekitarnya. Yuk kita review dari teh ini ada berapa pekerjaan yang bisa dimanfaatkan di sana. Nah, yuk kita bahas. Nah, di sini lihat banyak masyarakat menikmati teh. Akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Dari perkebunan teh, kemudian dipetik daun tehnya, dipanen ya, kemudian mengelola daun teh, dikeringkan, lalu dimasukkan dalam kemasan dan jadilah teh kemasan seperti ini. Bisa juga menjadi teh botol ya jika diolah lebih tinggi lagi dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, di perkebunan teh sudah pasti ada pekerjaan sebagai pengusaha teh ya, atau bisa juga jadi wisata kebun teh atau juga petani teh. Yuk kita lihat lanjut. Yang kedua ada memetik teh. Di sini sudah ada petani teh, kebun teh ya. Kemudian juga bisa menjadi penjual teh, daun teh gitu ya. Nah, jika hanya sampai daun teh pekerjaan-pekerjaannya. Nah, lanjut lagi kita lihat mengelola daun teh. Nah, sebelum dikelola bisa juga ada di sini pekerjaan supir yang mengangkut teh ke pabriknya. Kemudian, nah di sini ada pengolahan daun teh, berarti ada karyawan atau buruh pabrik ya. Pasti banyak nih karyawan yang dibutuhkan. Jadi masyarakat di sekitar situ pasti pekerjaannya sebagai petani teh atau sebagai buruh atau karyawan pabrik teh. Nah, kemudian dikemas, nah lalu diantarkan, dijual ke toko-toko, swalayan, dan supermarket ya. Nah, sekarang di sini berarti ada pekerjaan apa di sini? Pedagang, penjaga toko, ya kan? Kemudian kasir, ya kan? Jika dia punya sendiri seperti pabrik tes penjualan toko sendiri gitu, dia punya pabriknya, dia semuanya, dan itu adalah karyawan kan. Ada OB juga di sini banyak ya. Nah, loh kok ada OB? Ya, OB di situ penjaga, OB pembersih pabrik teh, kemudian juga ada penjaganya, ada security pabrik teh ya. Jadi banyak ya pekerjaan di sini. Jadi dari tanaman yang Allah kasih berupa teh bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jadi sehingga gak perlu khawatir akan rezekimu, kata Allah. Maka cukup berusaha dengan giat, maka Allah akan membukakan jalan untuk bekerja. Siapa yang mau usaha, Allah berikan ya.
Nah, jadi siapa yang berusaha sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rezekinya. Nah, jadi kenapa sih orang bekerja? Di sini kita bertanya-tanya, kenapa sih orang bekerja? Nah, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, untuk minum, untuk bayar rumah, bayar kendaraan dan lain-lain. So, di sini bisa kita rangkum atau kita pastikan, kita ambil konklusi bahwa kegiatan ekonomi. Nah, apa tuh kegiatan ekonomi? Semua ketika kita bekerja, membeli, ketika kita membeli sesuatu, mengingat sesuatu, nah itu adalah semuanya adalah kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk sekali lagi yuk, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yuk sama-sama kita bahas. Nah, ini teman-teman bahas di sini, jadi nggak perlu lagi mengerjakan ya. Lembar kerjanya 1. Pertanyaan 1. Pekerjaan yang cocok di daerah pantai adalah apa? Ya, benar. Petani garam. Kemarin sudah bahas di tema lalu. Kemudian ada apa lagi? Ya, nelayan ya. Penjual es kelapa gitu ya. Ya, penjaga pantai boleh juga. Oke, sekarang kita pertanyaan kedua. Profesi sebagai guru, pilot, supir, security adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan, kan ada 2 tuh, barang atau jasa? Ya, jasa. Jadi guru tidak menghasilkan barang karena menghasilkan anak-anak yang cerdas seperti kalian, soleh dan cerdas, berprestasi juga. Nah, pilot jasanya, tenaganya, skillnya, keahliannya dipakai untuk menerbangkan pesawat. Dan security, tenaganya, keahliannya untuk menjaga kantor, rumah, dan lain-lain. Sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Kegiatan ekonomi adalah, tadi udah kita bahas apa? Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekali lagi bareng-bareng 1, 3. Kegiatan ekonomi adalah, ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena gini loh, manusia itu banyak banget kebutuhannya, untuk sekolah, untuk makan, untuk minum, untuk jalan-jalan, untuk umroh, untuk haji, dan lain-lain, untuk jajan, itu butuh uang. Jadi untuk bisa hidup, beli pakaian segala macam, manusia bekerja. Nah, bekerjanya banyak, ada sesuai dengan lingkungannya, dengan keadaan daerahnya. Di pantai dia bisa bekerja yang bisa digunakan, yang bisa mereka kelola dari lahannya, dari alamnya, seperti itu. Dataran tinggi berbeda dengan pekerjaan orang di dataran rendah atau pantai, seperti itu ya. Nah, kemudian juga orang bekerja sesuai dengan kemampuan atau pendidikannya. Makanya itu kita perlu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa bekerja di masa depan dengan pekerjaan yang layak, yang kita sukai. Cita-cita yang kita inginkan apa? Jadi pilot, belajarnya harus tekun. Semua pekerjaan yang kita inginkan di masa depan membutuhkan keahlian ya. Jadi guru harus belajar dengan tekun. Ingin jadi atlet taekwondo, belajar taekwondo dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadi sesuatu di masa depan, kita harus bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Karena apa? Karena kehidupan masa depan kita sebagai orang dewasa, kita perlu mempunyai uang. Nah, uang itu kita dapatkan dari mana? Dengan cara bekerja. Oke, paham ya? Jadi dengan bekerja manusia sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi setelah menghasilkan uang baru bisa belanja seperti itu ya, atau bisa bayar ini itu. Dengan beli mobil nabung dulu. Nah, jadi makanya setiap seseorang yang bekerja, yang belanja, juga melakukan kegiatan ekonomi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya apa aja sih kegiatan ekonomi itu ya. Nah, jadi ketika kita bekerja, mama papa kita bekerja, kita belanja, nah itu adalah disebut kegiatan ekonomi, karena di situ kita melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita belanja untuk beli makanan dan lain-lain ya. Sejauh ini apakah teman-teman sudah paham, sudah jelas? Jika masih kurang jelas bisa telepon Miss Maya, bisa video call, bisa WhatsApp
dan lain-lain ya. Nah jadi teman-teman kita review lagi sedikit. Ketika kita bekerja, jadi gini loh, ketika kita pengen sukses, pengen dibilang anak sultan dan lain-lain, berarti kita harus bersungguh-sungguh dari sekarang. Karena untuk menjadi kaya, bukan kaya juga ya, karena untuk menjadi sukses di masa depan kita juga membutuhkan keahlian, membutuhkan kecerdasan, kepintaran. Jadi kalau teman-teman sekarang malas belajar, wow, gimana mau beli mobil, mau jalan-jalan dan lain-lain. Oke ya, paham ya? Miss Mei yakin sudah paham lah. Oke ya, sekali lagi Miss Mei punya nasihat buat teman-teman sebelum kita akhiri kelas ini. Kalau teman-teman ingin sukses dunia akhirat, harus benar-benar belajar sungguh-sungguh ya. Karena ingin beribadah itu juga membutuhkan uang. Kenapa? Pengen haji, pengen umroh, pengen berinfak, itu butuh uang. Untuk kurban, kita butuh uang yang tidak sedikit. Jadi teman-teman, orang Islam itu harus kaya, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lain untuk tetangga kita, orang-orang yang gak mampu. Bayangin kalau di kelas 4 ini satu orang di masa depan jadi pengusaha, jadi pemilik ayam goreng, jadi pemilik restoran, pemilik hotel. Bayangkan semuanya dengan nuansa Islami. Mall nggak ada musiknya, mall isinya itu kayak di Arab, isinya itu lantunan suci, ayat-ayat Quran, keren banget kan. Dan keuntungannya bisa dibagikan untuk tetangga-tetangga kita, untuk orang-orang yang kurang mampu di Indonesia. Wah, nggak ada lagi tuh orang miskin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang sukses dunia akhirat, menjadi presiden, menjadi pemilik perusahaan terbesar dunia. Yuk belajar dari sekarang. Bukan yang gak mungkin, pasti bisa. Indonesia, Islam bisa maju di tangan teman-teman. Oke, kita akan lapangan kerja yang banyak agar orang-orang sekitar kita sukses semua. Oke, jangan lupa untuk mengklik Google Formnya dan menjawab pertanyaan di situ. Sekian dari Miss Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha.